Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukanlah sesuatu pemandangan yang aneh bagi kita ketika kita melihat ada orang-orang yang tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Bahkan kita mungkin salah seorang dari antaranya. Kita juga tidak merasa aneh kalau ada orang yang tidak taat dengan membuang sampah yang tidak sembarangan. Atau kita juga tidak merasa aneh, sering sekali kita lihat orang-orang yang tidak taat pada antrian ketika berurusan dengan sesuatu. Nah, saudara lihat ini semuanya. Kesimpulannya adalah memang bagi sebagian orang ketaatan itu sangat merepotkan. Ketaatan itu memberikan beban yang terlalu banyak. Tapi kalau saudara punya kesempatan berjalan-jalan ke sebuah negara di mana kesadaran masyarakatnya sudah sedemikian tinggi akan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, maka saudara akan menikmati kehidupan yang jauh berbeda. Tidak ada sampah, bersih di mana-mana. Saudara merasa nyaman berlalu lintas karena semua orang akan mengikuti dengan taat rambu-rambu lalu lintas. Saudara juga merasa nyaman berurusan kemana-mana karena semua orang tahu dan taat peraturan, antri dan menghargai satu dengan yang lain. Nah, dari dua hal yang sangat kontradiksi ini, apa yang kita pelajari? Saya ingin mengajak saudara belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan saya sangat mengaguminya, yaitu Nuh. Mengapa saya mengaguminya? Karena Tuhan mendapatkan Nuh sebagai orang yang tidak bercacat celah di tengah-tengah orang-orang semuanya tidak sama sekali menghargai Tuhan, tidak sama sekali takut kepada Tuhan. Tapi disitulah Nuh menunjukkan kualitasnya. Dia bersama dengan istri, anak dan menantu didapati sebagai keluarga yang taat kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Allah merancangkan keselamatan bagi mereka. Kejadian pasal yang ke-6 berisi tentang apa yang diperintahkan Tuhan terhadap Nuh, supaya Nuh dapat diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada rencana Allah untuk menyelamatkan Nuh, tapi ada bagian Nuh untuk bisa dia mendapatkan keselamatan itu yang harus terlebih dahulu dia lakukan, yaitu ketaatan atas rencana Allah. Nah, puji Tuhan, ayat 22 dari Kejadian 6 mengatakan bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah ia melakukannya. Ini menunjukkan kualitas Nuh sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Apakah mudah? Saya mengatakan tidak. Karena begitu banyak hal yang harus Nuh lakukan untuk dia dan keluarganya diselamatkan. Saudara garis bawahi itu dengan baik. Ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita bersama dengan keluarga kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Orang sering terjebak bahwa keselamatan itu pemberian Allah. Betul adanya. Tetapi sesudah keselamatan diberikan kepada kita, ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk terus menjaga keselamatan itu dan juga membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah Dia selamatkan. Nuh diminta untuk membuat kapal. Nuh diminta memasukkan semua binatang. Nuh diminta mengikuti aturan-aturan. Tetapi Alkitab berkata, Nuh melakukan dengan taat, tepat seperti yang Tuhan katakan. Rasul Petrus pernah mengingatkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Kita sering enggan untuk taat
karena kita merasa ketaatan itu sangat merepotkan. Kita sering enggan untuk taat karena kita merasa ketaatan itu seperti sebuah kebodohan. Memang kita kelihatan bodoh kalau kita ikut Tuhan, saudaraku. Karena orang melakukan bisnisnya, menghalalkan semua cara, lalu dia untung besar, lalu kita mencoba menjaga integritas, tapi tidak dapat apa-apa. Bukankah itu kebodohan bagi manusia? Ingat, ketaatan itu sering sekali kelihatan merepotkan. Ketaatan itu sering sekali kelihatan menjadi sebuah kebodohan. Dan yang ketiga, ketaatan itu sering sekali kelihatan sebagai hal yang memperlambat apa yang kita inginkan. Maunya diterobos saja, nggak usah ikut taat. Seperti sopir-sopir bus yang sering jalan dari Brastagi ke Medan, diterobos saja. Tapi benarkah demikian? Jawabnya tidak. Ketaatan adalah hal yang Tuhan kehendaki. Selama kita menjaga ketaatan kita, selama itu pula kita tidak kehilangan apa-apa. Walaupun orang berkata mungkin kelihatan bodoh, kelihatan merepotkan atau memperlambat, tidak. Nuh akhirnya adalah satu-satunya keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan oleh karena ketaatannya. Daud meraih kemenangan demi kemenangan oleh karena ketaatannya. Musa dan Yosua meraih kemenangan demi kemenangan dan membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan oleh karena ketaatan. Sekalipun kelihatan seperti merepotkan, sekalipun kelihatan seperti kebodohan, sekalipun kelihatan seperti memperlambat, tapi mari tetap pelihara ketaatan. Sebab pada akhirnya Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.